This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Ayo adik-adik join Zoom Connect. Connecting kids to God and others. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali, pukul 5 sore. Dapatkan link Zoom melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sampai jumpa di Connect. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Once upon a time, there was a colony of bumblebees. And these bumblebees loved to play soccer. The bees knew how to kick the ball. And they would kick the ball back and forth to try to score a goal. One day, a new bumblebee wanted to play. You can be on our team, all of the bumblebees said. We'll help you, and our coach can teach you how to kick the ball. I don't need any help, said the bumblebee, and I don't need anyone to teach me anything. I can do it myself. You can still be on our team, all the bumblebees said. We'll help you, and our coach can teach you how to kick the ball. I don't need any help, said the bumblebee, and I don't need anyone to teach me anything. I can do it myself. We still want you on our team, all the bumblebees said. We'll help you, and our coach can teach you how to kick the ball. I don't need any help, said the bumblebee, and I don't need anyone to teach me anything. I can do it myself. This time, the bumblebee was humble. Maybe I do need help, said the humble bumblebee. And maybe I do need the coach to teach me. The coach showed all the bumblebees how to kick the ball. The humble bumblebee didn't fly away. Instead, he watched and he listened. And when it was his turn,
he practiced with the other bumblebees. I think I got it, the humble bumblebee said. Let's go play soccer together. Heavenly Father knows a lot of things. He can teach us how to be happy, and He can teach us how to make good choices. But if we want to learn from Heavenly Father, we have to be humble. Lebah, janganlah menjadi lebah yang sombong. Sadarilah bahwa kamu tidak dapat melakukan sendirian. Kamu perlu orang lain. Iya, rendah hati saja seperti lebah-lebah yang lain. Hidup ini jadi indah kan saat kita saling merendahkan hati dan saling menghargai. Akhirnya, kan bola sebesar itu pun bisa bergerak dan dimainkan bersama. Jadi indah kan? Di ibadah online Church Star Kids yang super keren ini, yuk kita belajar dari seseorang yang super keren, tetapi ia rendah hati dan mau menghargai orang lain. Yuk, langsung saja adik-adik ikuti ibadah online Star Kids yang pastinya seru. Adik-adik, ambil Alkitab dulu yuk, nanti untuk kita baca bersama. Duduklah yang sopan dan tidak makan atau minum sampai akhir ibadah ya. Siap, sekarang konsentrasi ya dan hormati kehadiran Tuhan selama adik-adik ibadah online. Let's pray. Dear Jesus, we give thanks to you, Lord, for today. Thank you for a good day. Thank you for a perfect health you give for us. And now we come to worship you, Lord. Holy Spirit, please be with us and speak to us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik, kita menari buat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, mari
Mari kita lebih menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Indahnya ya ketika anak-anak saling mempedulikan satu sama lain. Anak-anak itu tidak sombong, tetapi dengan rendah hati mau berbagi pada temannya yang membutuhkan. Aku jadi terharu melihatnya. Iya ya, sangat indah. Rasa peduli pada orang lain membuat anak yang seharusnya kelaparan menjadi bisa kenyang. Dan sama-sama menikmati makanan yang bisa dimakan bersama. Indah sekali kan adik-adik? Kak Reti percaya adik-adik juga bisa lakukan hal seperti itu. Dengan rendah hati, mau peduli pada kepentingan orang lain. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Betul, aku setuju banget Kak Reti. Aku juga akan mulai lakukan peduli pada orang lain. Dan dalam kisah Alkitab hari ini, kita akan pelajari dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 tentang seorang yang juga memiliki kerendahan hati dengan cara peduli pada orang lain. Yuk, kita dengar baik-baik kisahnya ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Oh, Yesus berada di kota Kapernaum lagi ya? Ya, betul. Yesus ada di Kapernaum. Di situ ada seorang perwira. Dan perwira itu adalah seorang Romawi. Perwira itu memiliki banyak tentara yang dapat diaturnya. Dan untuk membantu tugas-tugasnya sebagai seorang perwira. Di rumahnya, perwira ini mempunyai seorang hamba atau pegawai. Dan rupanya hambanya itu adalah seorang Yahudi. Pada saat itu, orang-orang Romawi sangat merendahkan orang Yahudi. Tetapi perwira ini berbeda sekali. Perwira itu kan seperti seorang yang punya jabatan tinggi ya? Bener kan? Yes. Apalagi seorang perwira Romawi yang saat itu berkuasa atas orang Israel. Lalu, apa bedanya dengan perwira Romawi ini? Dijelaskan di sini bahwa perwira ini sangat menghargai hambanya atau pegawainya itu. Terlihat saat ketika hambanya itu sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira Romawi itu sangat mempedulikannya. Perwira ini berusaha supaya hambanya ini tertolong dan bisa sembuh kembali. Wah, baik sekali ya perwira ini. Biasanya kan seorang pegawai adalah orang yang melayani tuannya. Apalagi pegawai ini adalah seorang Yahudi atau orang Israel yang bagi orang Romawi itu dianggap rendah. Tetapi justru perwira Romawi ini malah menghargai dengan menunjukkan kepeduliannya pada hambanya yang sedang sakit ini. Itu ya, rendah hati sekali perwira ini. Ya, benar sekali.
perwira Romawi ini sangat baik. Ia rendah hati sekali. Ia mau menghargai hambanya atau budaknya itu. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, perwira ini menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi datang kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan pegawainya itu. Wah, nampaknya sang perwira yang baik itu berusaha sekali dengan berbagai cara untuk menolong hambanya itu ya. Dengan cara meminta tolong pada senior-senior orang Yahudi untuk datang pada Yesus yang adalah orang Yahudi juga. Lalu mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Yesus, ia layak engkau tolong sebab perwira itu mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Wow, perwira Romawi itu rupanya juga seorang yang dikenal semua orang bahwa ia orang yang baik, yang membela bangsa Yahudi, hingga turut membantu pembangunan rumah ibadah atau yang kalian sebut sekarang gereja, gitu ya? Ya, betul. Perwira Romawi ini ya betul-betul rendah hati. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan para tua-tua itu. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira Romawi ini menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wah, perwira itu memanggil Yesus sebagai Tuan. Berarti dia sangat menghormati Yesus sebagai atasannya. Dan perwira itu merasa dirinya sebagai bawahannya. Wah, luar biasa ya. Rendah hati sekali. Ingat loh adik-adik, ia seorang Romawi. Perwira Romawi yang sedang berkuasa atas orang Yahudi. Tetapi di sini perwira itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia sebagai orang yang berkuasa. Perwira ini menghargai Yesus sebagai tuannya. Yes. Lalu perwira itu menjelaskan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ya, tentu aku mengerti. Memang seperti itulah bahwa seorang perwira kepada bawahannya. Orang yang di bawahnya atau sebagai prajuritnya tentu harus taat kepada pimpinannya sebagai atasannya atau bosnya gitu. Bener kan? Ya, betul sekali. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Yesus heran akan perwira itu. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Yesus, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Wow, Yesus memberikan pujian kepada perwira Romawi itu di hadapan banyak orang. Lalu, bagaimana dengan hambanya yang sedang sakit parah itu, Kak Reti? Ya, mari kita saksikan bagaimana dengan hambanya yang sedang sakit itu. He is not getting better. No. And we have done all we can.
he is in God's hands now. This is Capernaum, where I lived before I followed the Lord. It hasn't changed. You'll get to see your friends again. I was a tax collector. That doesn't make you a lot of friends. It's a Roman soldier. Move out of the road. Let him pass. Quickly, children! It is the centurion who commands the garrison. If he harms our Lord. Forgive me, Lord. Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. The Roman expects Jesus to help him? I will come and heal him. A Jew cannot go to the house of a Gentile. And a Roman. Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say go and they go, or come and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. I tell you the truth. I haven't seen faith like this in all Israel. Go back home. Because you have believed, it has happened. Puji Tuhan, hamba dari perwira Romawi itu telah sehat kembali. Dan ajaibnya, ia sembuh tanpa kehadiran Yesus secara langsung dan menjamah dirinya. Tetapi karena kerendahan hati dari tuannya, yaitu sang perwira Romawi yang memiliki iman kepada Yesus. Wah, luar biasa ini. Kerendahan hati yang membawa pada mujizat Tuhan atas hambanya itu. Itulah yang terjadi. Adik-adik, mari kita teladani sikap dari sang perwira Romawi itu. Ia rendah hati. Ia menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Alkitab juga menasihatkan hal yang sama. Coba bacakan nasihat ini di dalam Filipi 2 ayat 3. Let's read the Bible. For me.
Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Aku kembali diingatkan di sini untuk membuat pilihan yang bijaksana. Aku harus memiliki kerendahan hati dengan cara menghargai orang lain lebih utama dari diriku sendiri. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Dan kita telah saksikan tadi bahwa kerendahan hati membawa iman percaya kepada Yesus. Hasilnya, mujizat Yesus dapat terjadi. Amin! Aku mau dipakai Tuhan untuk mendatangkan mujizat Yesus melalui hidupku. Aku percaya Allah adalah penolong dan penopang hidupku sehingga aku dimampukan untuk memiliki kerendahan hati dalam hidupku. Yuk, kita ingat kembali ayat hafalan pada bulan ini dengan menyanyikan bersama. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Adik-adik, mari saatnya mendekat kepada Tuhan dan dengan sungguh hati kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh Engkau Tuhan yang menghargai setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Kami mau ya Tuhan belajar untuk rendah hati. Dan kami mau menghargai orang lain sebagaimana Tuhan Yesus juga menghargai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, tolong bantu kami supaya kami bisa menghargai orang lain seperti Tuhan Yesus menghargai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sangat menghargai orang yang mau rendah hati dengan cara menghargai orang lain. Iya, betul banget. Dan karena itulah Tuhan Yesus melakukan mujizat atas hamba perwira itu hingga ia menjadi sembuh kembali. Aku mau belajar untuk memilih hal yang bijak dalam hidup. Aku mau menghargai orang lain dan itu semua dimulai dengan kerendahan hati dalam diriku. Yes, setuju banget Kak Jeremy. Oh iya, puji Tuhan ya untuk semakin banyak anak-anak yang mengikuti ibadah online Star Kids. Itu semua juga karena bantuan adik-adik yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Star Kids. Yuk, bagi yang belum, sekarang saatnya untuk klik like dan subscribe ya. Do it now. Klik. Very good. Adik-adik, memberi persembahan kepada Tuhan adalah bagian dari ibadah kita. Ayo mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Tuhan Yesus berkati persembahan adik-adik. Adik-adik, let's join Zoom Anak Berdoa di hari Minggu yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Ayo, jadilah anak-anak yang berdoa bagi orang lain dan bangsa kita Indonesia. Yang pasti tetap ada games berhadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. Oh iya, yuk lanjut juga join Zoom Connect yuk. Seru loh.
setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pukul 5 sore. Adik-adik akan mendengar firman Tuhan di Connect ini. Dan ada juga game seru yang tentunya ada hadiah menarik bagi adik-adik loh. It's quiz time! Sikap bijak apa yang dimiliki oleh perwira dalam kisah Alkitab hari ini? Kirimkan langsung melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline Star Kids dan tunggu hadiahnya di rumah ya. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik sudah mengikuti ibadah online hingga akhir. Tuhan Yesus bangga pada adik-adik. Ayo tetap setia ibadah ya. Bagi adik-adik yang ingin ibadah secara langsung atau onsite, ayo langsung datang ya ke satelit Bandung Utara, satelit Popo, dan satelit Pasir Koja. Ditunggu ya. Oke, see you next week. God bless you. Bye-bye.